نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى رضوانه الذي تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana. Dan jadikanlah kami orang yang bermanfaat terhadap ilmu yang Engkau ajarkan. Wazidna 'ilman ya rabbal alamin. Dan tambahkanlah kepada kami ilmu wahai Rabb semesta alam. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan kepada seluruh kaum muslimin yang hadir di masjid ini untuk kita ta'awun 'alal birri wat taqwa. Untuk kita saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan saling tolong-menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beranikanlah diri kita untuk menasihati saudara kita yang sedang terpincir ke dalam kemaksiatan, tentunya dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang baik, dengan cara yang bijak. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lapangkanlah hati kita, lapangkanlah dada kita, berbaik sangkalah kepada saudara kita yang menasihati kita bahwa dia hanya menginginkan kebaikan pada diri kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hal yang paling utama bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman kepada Allah adalah dia menuntut ilmu. Itu mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah tambahan terkait ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah tambahan, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan orang-orang yang memiliki ilmu dari orang-orang beriman lainnya. Allah mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman
dan mengangkat derajat yang lebih bagi orang-orang yang berilmu di antara kalian. Maka orang yang berilmu adalah mereka yang seharusnya dan yang sesungguhnya paling bertakwa kepada Allah dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah orang-orang yang berilmu daripada orang-orang yang ahli di dalam ibadah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mengapa ilmu tidaklah akan bermanfaat bagi pemiliknya sampai orang yang berilmu itu mengamalkannya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang berilmu, yaitu para ulama, artinya para ulama tersebut mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana arti takwa adalah an ta'mala bi ta'atillahi 'ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Di antara bentuk menerapkan ilmu selain dari mengajarkannya adalah mengamalkannya. Maka iman adalah amal, maka takwa adalah amal, yang artinya kita beramal, melakukan, melaksanakan, mengerjakan, menegakkan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan itu adalah penerapan dari ilmu. Dan kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari pengamalan terhadap ilmu. Dan di antara penerapan terhadap ilmu adalah antadruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah. Di antara bentuk mengamalkan ilmu adalah engkau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesaliman, meninggalkan keharaman. Yang itu kita lakukan dikarenakan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka yang takut kepada Allah adalah mereka yang mengamalkan ilmunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengancam mereka yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala misalkan orang yang tidak mengamalkan ilmunya dengan permisalan yang sangat buruk sekali, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelekkan pemilik ilmu yang tidak mengamalkan ilmu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah. Mathalul ladzina humilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat, maksudnya adalah mereka mengetahui isi Taurat, mereka memiliki ilmu dari apa yang mereka baca dari kitab Taurat. Tsumma lam yahmiluha, namun mereka tidak mengamalkan isi Taurat tersebut. Kamathalil himari yahmilu asfara, mereka itu seperti keledai-keledai yang membawa beban-beban buku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa dalam tafsir Ibnu Katsir dan beberapa tafsir lainnya, ketika para ulama menyebutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, ketika mereka menyebutkan tafsir dari ayat, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka dan bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Para ulama menafsirkan yang dimaksudkan al-maghdub adalah humul ladina alimu wa
tafsir lainnya yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah humul Yahud. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Itu mengapa Sufyan ibn Uyainah pernah mengatakan, "Idza fasada min ulama'ina fa fihi shibhun bil Yahud." Jika ada kerusakan pada para ulama kami, pada orang-orang yang menuntut ilmu, pada orang-orang yang berilmu, maka seakan mereka mirip sebagaimana orang-orang Yahudi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa untuk kita berlindung dari 4 perkara. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma inni a'udzubika minal arba'." Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan maksud dari ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang tidak diamalkan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu mengapa Allah memotivasi kita untuk memperbanyak amal. Allah memanggil kita dengan panggilan iman, dan setelahnya Allah perintahkan kepada kita suatu perintah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Amalkanlah imanmu. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita dengan keimanan, dan tidak cukup sekedar iman, harus ada pengamalan dari iman. Allah katakan, jauhilah dari kalian dari berburuk sangka. Jauhilah dari kalian dari memata-matai saudara kalian. Jauhkanlah dari kalian perkara-perkara menceritakan aib saudara kalian. Itulah buah dari ilmu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ilmu sudah berbentuk amal, maka itulah yang dimaksudkan dari Allah ajarkan kepada kita ilmu. Sesungguhnya syariat ini diterapkan, diadakan pada manusia, pada kaum muslimin, agar mereka menerapkannya, melakukannya dalam kehidupan mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, hanya dengan mengamalkan ilmu barulah ilmu itu bermanfaat. Disebutkan oleh Yahya bin Mu'adz, al-ilmu wal amal qarinan, la yanfa'u ahaduhuma illa bi sahibiha. Ilmu dan amal adalah dua yang harus ada sekaligus. Maka salah satunya tidak akan bermanfaat sampai keduanya ada dalam satu waktu. Seorang beramal harus dengan ilmu. Seorang yang memiliki ilmu haruslah dia mengamalkannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunu ar-rajul 'aliman hatta yakunu bihi 'amilan. Tidaklah seorang dikatakan berilmu sampai dia mengamalkan ilmunya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ibunya Sufyan Ats-Tsauri memberikan 10 dinar, memberikan 10 dirham kepada anaknya, yaitu Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian memerintahkan kepada anaknya untuk mengambilkan beberapa hadis dari para ulama. Namun dengan catatan, ketika 10 hadis atau beberapa hadis yang engkau dapatkan tidak menjadikan perubahan yang lebih baik darimu, maka tinggalkanlah menuntut ilmu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perintah untuk kita meninggalkan ilmu.
Ini bukan perintah untuk kita tidak terus menuntut ilmu. Ini adalah ancaman bahwa ilmu itu haruslah diamalkan, karena kalau tidak, ilmu itu akan menjadi hujjah atas kita, menjadi musuh atas kita. Sebagaimana dalam riwayat dikisahkan tentang mereka yang pertama-tama kali Allah Subhanahu wa taala seret wajahnya ke dalam neraka adalah mereka Ahlul Quran, adalah mereka para penuntut ilmu yang hanya ingin dikatakan hafidh, yang hanya ingin dipuji seorang ulama, namun tidak ada pengamalan dari ilmunya. Maka Allah Subhanahu wa taala azab dia dikarenakan penyimpangan dari keikhlasan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mengapa ada hal-hal yang harus kita perbaiki agar ilmu itu menjadi amal. Di antaranya adalah kita benar-benar mengikhlaskan diri kita dalam perkara menuntut ilmu, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berteman dan berkumpul sesering mungkin dengan orang-orang saleh, dengan orang-orang ahli ilmu yang mengamalkan ilmu mereka. Karena disebutkan oleh para ulama, al-arwah junudun mujannadah, bahwa jiwa itu layaknya seperti tentara yang mereka akan berkumpul dengan orang yang mirip dengan mereka. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikanlah teman dulu kita. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang kita perbaiki agar ilmu menjadi amal adalah kita berusaha menjauhkan diri kita dari perkara sia-sia. Mungkin kita takut mungkin kita takut melakukan kemaksiatan, tetapi kita terbiasa melakukan hal yang sia-sia. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cara yang ketiga ini adalah cara yang dilakukan oleh para ulama kita, di mana mereka meninggalkan dari kebanyakan perkara yang mubah. Mereka tinggalkan hal-hal yang mubah bukan dikarenakan mereka tidak suka, tetapi dikarenakan mereka khawatir waktu mereka habis pada perkara mubah, padahal mereka mungkin untuk melakukan amalan-amalan sunnah yang tentunya itu adalah pengamalan dari ilmu. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal mu'minin min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi. Yaqulu Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadan wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. فاتقوا الله أيها المؤمنون وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الصلوات وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسن بملائكة قدسه. يقول الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما كما ربيانا صغيرا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وحاضرنا وغائبنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما يحبك ويرضاك. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.